Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Gelda Mutmainah, NIM 22201519196, mahasiswa Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Cahya Amalia Husna, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengoperasikan uji two-way ANOVA. Two-way ANOVA sendiri itu digunakan untuk menguji perbedaan antar kelas. Nah, di sini uji prasyaratnya ada uji normalitas data dan uji homogenitas. Tapi di sini saya langsung akan menguji two-way ANOVA-nya. Di sini saya punya kasus, yaitu kasusnya Dr. Nur Hidayat, seorang peneliti yang berasal dari FI Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan yang tidak menggunakannya atau konvensional terhadap motivasi belajar siswa yang tinggi dan yang rendah. Oke, di sini berikut ini ya data yang disajikan. Ada 21 anak di setiap kelasnya. Nah, seperti biasa kita peruntunkan prosedur pengerjaannya. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya, lalu kita tentukan kesimpulan awalnya. Hipotesisnya, kalau yang kemarin-kemarin kita hipotesisnya cuma ada satu lah. Kalau di two-way ANOVA ini kita mempunyai 3 hipotesis. Ada hipotesis utama, ada hipotesis kedua, dan ada hipotesis interaksi. Hipotesis utama yaitu H0 berupa tidak ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran. HA atau hipotesis alternatifnya ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran. Hipotesis keduanya H0 tidak ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan motivasi belajar. HA-nya ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan motivasi belajar. Lalu yang ketiga, yang inti interaksi. Hipotesis interaksi. H0-nya tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. HA-nya ada interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang selanjutnya menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan yang digunakan yaitu masih sama 5% atau 0,05. Terus yang kedua menentukan statistik uji. Kita akan menggunakan statistik uji two-way ANOVA. Terus kriteria pengujiannya yaitu p-value lebih kecil tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Alfanya ini ya 0,05. Terus yang selanjutnya kita langsung ke tata cara gimana mengoperasikannya di aplikasi SPSS. Sebelumnya kita ke Excel dulu ya. Baik, di sini saya sudah memindahkan datanya ke Excel ya. Jadi di sini bagian nama kita ke aplikasi SPSS-nya. Di bagian nama kita berikan nilai. Yang nomor 1, yang nomor 2 kita namakan dengan metode pembelajaran. Terus yang nomor 3 motivasi belajar. Desimalnya kita nolkan semua. Terus bagian value-nya, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa metode pembelajarannya itu ada 2, ada cooperative learning sama konvensional. Nah, angka 1 kita gunakan untuk mengkodekan metode pembelajaran kooperatif. Oke. Angka 2 kita gunakan untuk pengkodean metode
konvensional. Add, lalu oke. Nah, di bagian motivasi belajar kan juga ada dua tuh. Ada motivasi rendahnya, motivasi rendah, ada motivasi tinggi. Angka 1 kita gunakan untuk pengkodean motivasi tinggi. Dan angka 2 kita gunakan untuk pengkodean motivasi rendah. Add. Oke. Nah, langsung ke data view, kita copy nilainya. Pertama kita copy cooperative learning. Type stat bagian motivasi tinggi. Nah, kita kopikan di sini. Lalu langsung kita metode pembelajarannya. Tadi ini kan metode pembelajarannya konvensional, berarti kita kasih kode 1. Terus bagian motivasi belajarnya, tadi kan motivasi belajarnya kita ambil bagian tinggi ya. Berarti kita tinggi tadi kodenya 1, jadi ini kita kasih angka 1. Terus bagian yang nomor 22 ini kita ambil dari nilai cooperative learning, tapi yang dari motivasi rendah. Jadi di sini kita kopikan di bawahnya nilainya. Nah, di sini masih sama metode pembelajaran tadi, masih konvensional, masih dikasih kode angka 1 juga. Nah, tadi motivasi belajarnya itu kan motivasi belajarnya itu rendah itu kodenya 2, jadi kita kasih 2 sampai bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan konvensional, tapi yang punya tinggi dulu ya. Nah, ini kita kopikan, kita paste tepat di bawahnya seperti tadi juga. Nah, di sini tadi kan metode pelajarannya konvensional, jadi kita beri kode 2. Terus motivasi belajarnya, tadi kan motivasi belajarnya rendah, tinggi, jadi kita kasih kode 1. Nah, dan yang selanjutnya kita copy konvensional yang motivasinya rendah. Kita copy, kita gabungkan juga di bawahnya, kita paste. Nah, ini pengkodeannya tadi metode belajarnya itu konvensional, jadi kita kodenya adalah 2. Terus bagian sini motivasi belajarnya jadi rendah, jadi kita kasih kode 2. Sampai bawah ya, sampai akhir. Oke. Terus ini kita mengoperasikannya. Untuk mengoperasikan 2 ANOVA, kita klik Analyze, lalu kita GLM atau General Linear Model, kita klik Univariate. Nah, nilai kita pindahkan ke dependent variable, metode pelajaran kita pindahkan fix factor, terus motivasi belajar juga kita pindahkan ke fix factor. Terus kita klik option. Nah, ini deskripsi statistik kita centang, homogeneity test kita centang, signifikannya kita pakai 0,05, continue. Oke. Nah, di sini
Di sini outputnya sudah keluar, jadi yang kita lihat itu bagian ini, bagian test of between subject effect. Nah, bagian ini kita lihat nih bagian metode pembelajaran. Langsung saja kita ke Word-nya. Nah, ini. Ini ya. Kita copy di sini di tutorial nomor 4. Ini kesimpulannya. Kita lihat nih, untuk hipotesis utama nilai signifikannya itu 0,33 nih. Bagian metode pembelajaran itu 0,33, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya adanya perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran. Hipotesis keduanya kita lihat di motivasi belajar. Motivasi belajarnya signifikannya 0,000, yang artinya H0 diterima dan HA ditolak. Berarti di situ ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan motivasi belajar. Dan lalu hipotesis yang ketiga, hipotesis interaksi, ini di sini intercept ini itu 0,000, yang artinya 0,00 itu dikurang dari 0,05. Artinya H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, karena jadi ini adanya perbedaan ya, mana sih bagian perbedaannya? Kita kembali ke SPSS-nya lagi. Nah, di bagian kolom nomor 4 ini, bagian variabel, kalau adanya perbedaan kita harus menguji data dengan uji post hoc. Kita tulis di sini uji post hoc. Nah, 0 ya. Nah, di sini nanti kan kelasnya ada 4. Kita kodekan aja ya. Kita buka Excel-nya. Nah, nih. Ini kodenya. Jadi angka 1 kita labelkan untuk A1 B1, yaitu tinggi kooperatif, maksudnya kelas tinggi, metode pelajarannya menggunakan kooperatif. Kita add, terus 2 untuk kelas A1 B2, artinya kelas rendah tapi kooperatif. Lalu A2 angka 3 A2 B1 add, terus yang angka 4 kita gunakan untuk melabelkan A2 B2. Ini keterangannya ada di sini ya. A1 B1 kelas tinggi, metode pelajaran kooperatif. A1 B2 kelas rendah, metode pelajarannya kooperatif juga. A2 B1 kelas tinggi tapi konvensional, dan B2 rendah tapi konvensional. Kita oke. Kita cek lagi sebentar. Nomor 4 dia belum di oke. A2 B2 A2 B2 add. Oke. Data view. Nah, di sini ya. Kita kodekan. 1 sampai kelas konvensional. Nah, di sini kita sudah selesai pengkodeannya. Lah, cara untuk uji post hoc atau uji di mana sih perbedaannya itu tadi, itu kita sama klik analyze, kita di GLM general model linear model, kita ke univariate, dan di sini yang membedakan uji post hoc kita masukkan ke faktor, kita post hoc. Saya ini
uji post hoc kita pindahkan ke sini. Nah, kita mau memakai uji post hoc Duncan. Kita bisa memilih 2K, tapi saya di sini akan memakai Duncan saja. Continue. Oke. Nah, kita lihat di bagian, nah sini coba di sinilah. Inilah perbedaannya. Jadi ada kelas A nih. Di sini perbedaannya, signifikannya juga keluar nih. Jadi adanya perbedaan antara konvensional dan kooperatif. Di sini ya. Ini perbedaannya. Kita menggunakan uji homogenitas uji post hoc Duncan. Jadi sekian tata cara pengujian ANOVA, two-way ANOVA. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.